limbung ya, karena ruas-ruas jari kakinya dari 10 jarinya itu 7 terluka. Yang tidak terluka itu 3. Semua ada lukanya ya. Dia berjalan dia agak limbung, ada orangnya. Nah, dalam hidup perkawinan kami, isinya itu saya seperti perawat. Kalau saya pikir-pikir, saya seperti perawat karena dulu mama saya ikut saya dan suami saya juga sakit ya. 1 minggu, dalam 1 minggu itu 4-5 hari menuju ke kasih ibu ya, karena pasiennya kasih ibu tempat dokter Erwin berkarya ya. Itu perjalanannya seperti itu. Nah, kalau seperti itu, apakah saya tidak berterima kasih sudah disertai Tuhan dalam hidup berkeluarga saya? Saya merasa Tuhan itu berjalan. Dia tidak jauh, ya seperti gambar tadi, dia ada di samping saya selalu. Meskipun itu berpikirnya kembali, itu flashback, mengingat-ingat, baru menyadari. Demikian juga Bapak Ibu, tidak hanya yang baik saja yang diterima. Padang gurun, jalan berbatu, jalan menanjak itu harus kita lewati. Tuhan, ini aku nggak mau ini. Aku nggak pilih yang aspalan aja. Aspalnya halus. Ini jalannya rusak. Ini pemerintah ini ya, kurang peduli. Saya tidak mau lewat situ. Tetapi kita mau sukacita pada waktu berkat, pada waktu lihat pemandangan indah, pada waktu sukacita, ya. Kita berterima kasih Tuhan. Tetapi bagaimana jika padang gurun itu yang kita lewati? Kita harus menyadari bahwa Tuhan bersama saya, Tuhan berjalan beserta saya. Aku pasti harus melewati itu. Tetapi karena Tuhan bersama saya jadi tenang. Saya pasti bisa melewati itu semua. Padang gurun itu bisa saya lewati. Mau tidak mau, nggak bisa pilih-pilih ya. Ini pernah mendengar doa ini Bapak Ibu, Serenity Prayer yang sungguh terkenal. Ini doa ketenangan. Terjemahannya kalau nggak salah seperti ini ya, nanti kalau salah silakan diperbaiki yang bisa. Dan Tuhan, berilah aku ketenangan untuk dapat menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang saya bisa, dan kebijaksanaan untuk membedakannya. Ya. Apa Bapak Ibu? Aku dari doa ini, beri aku ketenangan, ya serenity, beri aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin di sekitar kita atau keluarga kita ada yang dikaruniai anak Down syndrome atau yang cacat. Betapa saya melihat orang tuanya berjuang. Nah, seperti itu yang dimaksudkan. Beri saya ketenangan untuk dapat menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Suami saya sakit bulan. Aduh Tuhan, baru 6 tahun perkawinan kok sudah sakit-sakitan. Minta tukar. Minta tukar, boleh atau tidak? Boleh atau tidak ya? Minta tukar ya. Seperti itu. Tetapi doa ini sungguh ya, bisa kalau keberanian untuk dapat mengubah hal-hal yang saya bisa. Mungkin di antara kita juga ada yang kok sulit, ekonominya sulit, keuangannya sulit ya. Kita bisa merubah itu, kita bisa berusaha lebih lah ya. Dengan pertolongan Tuhan, dengan rahmat Tuhan. Kalau saudara obah, kalau bergerak, pasti berkatnya datang. Saya percaya itu. Saya percaya itu hal yang bisa dirubah dengan pertolongan Tuhan. Tetapi kita minta ketenangan untuk hal-hal yang tidak bisa kita rubah, yang harus kita lewati. Padang gurun itu harus kita lewati.
berilah kami kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya, supaya kita nggak protes sama Tuhan. Tuhan, aku dikasih anak seperti ini, protes terus satu hari protes, lama-lama ya udah nggak Tuhan Tuhan lagi, udah dia berjalan menurut pengertiannya dia sendiri saja. Karena tidak ada yang berubah, tidak ada yang menjadi baik. Saya sudah berdoa, saya sudah begini, saya sudah ziarah kemana-mana, saya sudah ke orang pintar, saya sudah berdoa setiap hari, saya sudah menyembah, saya sudah segala cara sudah saya lakukan, tetapi tidak ada berubah. Kita berdoa kepada Tuhan, beri aku ketenangan untuk dapat menerima hal yang tidak dapat saya ubah, dan beri saya keberanian untuk dapat mengubah hal-hal yang saya bisa, dan beri saya kebijaksanaan untuk membedakannya. Itu semoga kita bisa terus ya, membawa ini ya. Seperti mama saya itu suka, orang bilang ke sana berobat, ke sana tusuk jarum, ke sana. Kalau yang datang itu mau mengobati tusuk jarum, ditanya sama mama saya, kira-kira kamu bisa mengobati saya berapa lama mau sembuh? Buang-buang uang aja kalau nggak bisa sembuh. Ya tusuk jarum kalau udah dimarahin, udah ditarget sama dia ya. Banyak tusuk jarum dia datang pulang, nggak datang lagi ya, cukup sekali saja ya, nggak mau lagi. Nah, gitu. Bagaimana kita bisa menerima ya, menerima hal yang tidak bisa kita tetap berusaha, tapi kalau yang terjadi kita mohon Tuhan, Kau yang sudah hadir dalam diriku melalui Ekaristi Kudus, yang secara khusus Tuhan hadir dalam setiap kita. Saya percaya bahwa Tuhan berjalan bersama. Di sini di penutup kisah para rasul yang kita baca tadi ya, di mana-mana mereka semua harus bertobat. Lewat pengalaman hidup bahwa Yesus berkata, aku berusaha terus untuk menyadarinya, berusaha terus juga untuk selalu bertobat dan kembali. Karena kita tuh sering melenceng. Pertobatan itu kan kembali, melenceng, kembali lagi. Suatu bukti tentang hal itu bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Dari pewartaan Paulus ini di Athena, beberapa orang kemudian juga diejek, ditolak, tetapi beberapa orang juga menggabungkan diri, mengikuti dia dan menjadi percaya. Kita mau nyanyi, ini batuan sebenarnya berjalan bersama Tuhan, ini sudah sering dinyanyikan juga di P3 beliau.